Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Tika, Putri, hadir semua ya. Nah, sebelum belajar maka kita awali dengan doa agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Nah, untuk memimpin doa maju ke depan. Mika. Kita berdoa menurut agama yang keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Biar tambah semangat, kita bernyanyi ya. Ibu harap kalian berdiri semua. Nyanyikan lagu Pemuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Padio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya negara, rakyat adil makmur sentosa, beriman di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Silakan dibuka bukunya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu muatan pembelajaran PPKN. Silakan dibuka. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Minggu lalu Ibu sudah bahas tentang simbol-simbol Pancasila, yaitu simbol yang pertama sampai simbol yang kelima. Apakah kalian masih ingat apa simbol yang pertama? Bintang. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. simbolnya apa? Lempar, Dan yang ketiga, kepala banteng, pohon beringin, yang keempat, kepala banteng, kepala banteng. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam mengelola perwakilan. Nanti Ibu suruh maju ke depan satu-satu untuk mengenal simbol-simbol Pancasila dari yang pertama sampai yang kelima. Coba Gista maju ke depan. Ini udah Ibu bahas minggu yang lalu, jadi kalian hanya mempelajarinya di rumah ya. Diingat. Ayo silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, simbolnya udah tahu? Ya, simbol yang pertama, Bintang, kedua, rantai, ketiga, pohon beringin, keempat, kepala banteng, kelima. padi dan kapas. Oke, terima kasih sudah hafal ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, Ibu akan membagikan kalian baca. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah dibaca? Sudah. Nah, kalau sudah, apa inti dari teks yang kalian baca? Apa? Ya, yaitu menghargai perbedaan. Kalian perhatikan di sini Ibu udah gambar. Nah, di sini kalian lihat gambar. Misalnya Ibu sebut namanya si Mika. Apa kegiatan Mika di saat pagi hari? Berolahraga. Berolahraga. Olahraga apa? Lari. Lari pagi. Sedangkan Nanda, perhatikan gambar ini. Bermain lompat tali. Bermain apa? Lompat tali. Bermain lompat tali. Nah, yang berikutnya Ika, berenang. Nah, olahraga kesukaan mereka itu berbeda-beda. Walaupun kesukaan olahraga mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun, bermain bersama-sama. Nah, inilah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu menghargai perbedaan. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan itu termasuk pengamalan sila keberapa? Sila yang kedua. Hari ini kita membahas tentang pengamalan
sila kedua. Ya. Nah, simbolnya tahu? Simbol kedua. Sila kedua apa? Rantai. Nah, bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contohnya lagi, ini temanmu misalnya jatuh pakai sepeda. Sikap apa yang harus kalian lakukan? Iya, betul. Sikap yang akan kita lakukan adalah menolongnya, ya. Dari dini kalian harus belajar untuk saling menolong, saling menghargai, saling membantu. Nah, kalian perhatikan gambar yang berikutnya. Yang di atas namanya Siska, ya. Siska suka makan bayam. Danu suka makan ikan. Nah, semua itu ada kesukaan makanan mereka masing-masing. Nah, tetapi mereka itu saling menghargai dan kita tidak boleh memaksakan teman untuk menyukai makanan kita. Semua itu ada kesukaan makanan mereka masing-masing. Nih, masing-masing dia mempunyai kesukaan, tetapi mereka itu saling menghargai. Dan kita tidak boleh memaksakan teman untuk menyukai makanan kita. Sikap menghargai perbedaan ini adalah satu contoh sila kedua Pancasila. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Harus menghargai perbedaan karena perbedaan adalah rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menghargai perbedaan maka kerukunan dalam hidup tercapai, ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun? Tahu tidak apa arti rukun? Iya, pintar. Hidup damai, harmonis, tidak terpecah belah, ya, tidak berkelahi. Itu namanya hidup rukun. Jadi manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun itu menjadi tenang, tentram, dan damai. Tidak ada perpecahan dan perselisihan. Terus, dan mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, contohnya tadi kalian bekerja sama, misalnya melakukan kegiatan di dalam kelas, yaitu piket. Jangan ada yang tidak piket, ada yang piket. Contoh keseharian kalian ini, kalian sudah mempunyai tanggung jawab piket kelas. Siapa yang merasa dirinya piket, cepatlah bekerja. Tunggu ibu suruh, lalu kalian bergerak. Tidak boleh. Kalian kan datang pagi-pagi, kan? Langsunglah kalian piket. Ini contoh keseharian yang ibu singgung ini. Dan tadi mengapa kita perlu bekerja sama? Kalau kalian bekerja sama, piket tadi contohnya. Kalau kalian kerja sendiri cepat dan selesai? Tidak cepat, makanya harus bekerja sama. Nah, kita bekerja sama agar pekerjaan kita lakukan bisa lebih cepat selesai. Selain itu, jika kita berbagi bekerja sama sehingga pekerjaan yang berat menjadi ringan untuk dikerjakan. Nah, kalian lihat lagi gambar. Ayo, jelas gambarnya. Kegiatan Cindy sebelum tidur. Cindy itu apa sebelum tidur? Cuci kaki. Cuci kaki dulu. Apa lagi? Gigi. Ya, menggosok gigi dan berdoa. Setelah berdoa baru tidur. Nah, cara berdoa setiap agama itu Berbeda-beda. Kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Dan ini ada contoh cara
doa. Kalian perhatikan cara berdoa. Islam, perhatikan nih. Berdoa dengan cara Kristen. Ketiga, berdoa dengan cara Katolik. Yang keempat, berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima, berdoa dengan cara Buddha. Yang keenam, berdoa dengan cara Konghucu. Inilah cara berdoa yang berbeda-beda, menghargai dan menghormati perbedaan dalam berdoa. Misalnya ini contohnya, ada temanmu yang lagi berdoa, misalnya yang berdoa menurut agama dan keyakinannya, yaitu agama Islam, ya. Lalu kita ini agamanya misalnya Kristen, mengganggu diri ini di saat lagi berdoa. Tadi membunyikan musik keras-keras sedangkan dia lagi berdoa. Maka itu harus hargailah temanmu menjalankan doa menurut keyakinannya masing-masing. Contoh ini adalah pengamalan sila kedua, Pancasila. Sekarang Ibu akan memberikan tugas latihan untuk kalian, ya. Udah selesai? Silahkan kumpulkan catatan. Nah, tugas kalian ini yaitu mengurutkan bunyi lambang sila pertama dan sampai kelima. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Apakah sudah paham? Sudah paham. Jika sudah, Ibu akan bertanya, ya. Sikap saling menghargai dan menghormati itu termasuk pengamalan sila keberapa? Kedua. Iya, sila kedua. Apa simbolnya? Santai. Nah, apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, contohnya apa? Yang udah Ibu jelaskan tadi. Menghargai perbedaan. Yang menghargai perbedaan. Contohnya ke sehari-hari apa? Membantu teman. Ibu tanya lagi, apa arti makna dari simbol rantai? Saling bersambung, melambangkan generasi penerus bangsa yang turun-menurun, ya. Menunjukkan keterkaitan dan hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Inilah disebut dengan rantai. Baik, udah paham semuanya? Paham. Nanti untuk selanjutnya Ibu akan bahas lagi materi tentang simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Ini Ibu akan bahas untuk minggu depan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Saurin ang dua rantai, tiga pohon beringin, empat rantai, lima kali yang taat. Hidup 1, 2, 3, 4, dan 5. Pasangan tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Barisan siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegak, gerak. Periksa kukunya. Oke, bersih. Oke, bersih. Ya, bersih. Oke, bersih.